Tadi tuh di fotonya tuh suami. Ya. Ya. Segala tuh boleh dikomentari. Boleh dikomentari. Ya baik pemirsa dan juga Fandi, ini Ya baik sudah pemirsa dan juga Fandi, ini sudah datang yang kita tunggu dari tadi, yakni terkait dengan kasus OTT KPK yang dilakukan oleh KPK yang menangkap 10 pihak, diantaranya Bupati Probolinggo Puput Tantrianasari dan juga suaminya Hasan Aminuddin beserta dengan 8 pihak yang lainnya. Dan diduga ini 8 pihak yang lainnya merupakan dari aparatur sipil negara di wilayah Probolinggo serta ajudan dari Hasan Aminuddin. Dan 7 orang yang lainnya ini merupakan camat dari kepala desa, karena memang kasus dugaan korupsi ini merupakan kasus jual beli jabatan. Nah, ini dia sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta, Bupati Probolinggo yang mengenakan jas ataupun jaket berwarna merah dengan kerudung berwarna putih ataupun krem beserta dengan suaminya yang merupakan mantan juga Bupati Probolinggo. Ya, Bupati. Ya, ini sudah memasuki gedung KPK. Kami akan coba mewawancarai dan juga meminta keterangan dari pihak yang telah ditangkap oleh KPK. Dan Bupati Probolinggo beserta dengan suaminya sudah masuk ke gedung KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi beserta dengan 8 orang lainnya. Tentunya 8 orang lainnya ini juga setelah dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya. Tadi kita juga melihat bahwa suami dari Bupati Probolinggo membawa koper dan juga beberapa penyidik dari KPK juga membawa koper, dan itu diduga merupakan barang bukti terkait dengan kasus dugaan korupsi jual beli jabatan, dan diduga di dalamnya merupakan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah. Dan ini kita bisa melihat bersama-sama, ini Bupati Probolinggo beserta dengan suaminya dan juga 8 orang lainnya ini tengah masuk ke gedung dan juga menaiki tangga untuk dilanjutkan proses pemeriksaan. Ya, kami di sini di gedung KPK Jakarta dan beserta dengan para awak media lain sedang menunggu konfirmasi lanjutan ataupun konferensi pers dari pihak KPK terkait dengan sebenarnya siapa saja 8 orang lainnya selain dari Bupati Probolinggo dan juga suaminya Hasan Aminuddin yang juga merupakan mantan dari Bupati Probolinggo. Kembali ke Ya, baik Fandi dan juga pemirsa, kami nanti akan terus mengupdate kembali bagaimana lanjutan dugaan korupsi terkait dengan OTT KPK pada Minggu 29 Agustus 2021 pada 2 dini hari tadi. Fandi. Baik, itu tadi pemirsa laporan dari gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan terkait dengan kedatangan Bupati Probolinggo, Jawa Timur, Puput Tantrianasari yang ditangkap bersama suaminya dan juga ada 8 orang lainnya yang terjaring OTT KPK pada Senin dini hari. Kita ke informasi lain, pemirsa, ini ada informasi tim Reskrim Polrestabes Makassar menangkap pelaku penculikan dan penyekapan terhadap korban yang berprofesi sebagai ojek online. Polisi mengungkap kejadian itu dipicu oleh persoalan asmara. 7 pelaku penculikan disertai kekerasan terhadap korban A digiring ke Polrestabes Makassar. Ketujuh pelaku ini diamankan polisi lantaran bekerja sama menculik korban dan dibuang ke daerah Gorontalo. Dari keterangan polisi, otak penculikan dan penyekapan ini merupakan seorang perempuan bernama Nikta Apriani, pengusaha asal Jakarta. Nikta meminta kepada pelaku untuk menculik korban lantaran sakit hati telah diputuskan.
Dari penangkapan ini polisi mengamankan barang bukti berupa telepon genggam dan mobil yang diambil pelaku. Sementara korban masih dirawat intensif di rumah sakit akibat luka memar dan sayatan di tubuh korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dedi Sunggu, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, informasi selengkapnya terkait penculikan dan perampokan terhadap ojek online di Makassar. Bergabung bersama kami Kompol Jamal Fatur Rahman, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat sore Pak Jamal. Selamat sore, Bang. Pak Jamal, kami konfirmasi, jadi apakah betul motif dari penculikan ini diotaki oleh pelaku karena berlatar belakang asmara, Pak? Betul sekali, jadi tersangka ini dengan korban menjalin hubungan asmara kurang lebih 1 tahun. Kemudian istri dari korban ini langsung mendatangi tersangka dan orang tuanya dan menegur langsung di sana, sehingga tersangka ini sakit hati dan dia merencanakan menculik korban tersebut. Tujuannya apa, Pak, melakukan penculikan tersebut? Jadi tujuan dari tersangka ini jadi untuk memberi efek jera terhadap istrinya korban, karena tersangka ini sakit hati terhadap istrinya korban. Oke, bisa Anda jelaskan lebih rinci lagi, Pak? Ini tadi Anda mengatakan bahwa ada istri dari korban. Jadi sebenarnya hubungan antara korban dengan pelaku ini hubungan gelap kah? Sejak kapan mereka berhubungan atau bagaimana, Pak? Jadi tersangka ini datang ke Makassar untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, pelaku korban ini merupakan seorang driver ojek online dan dipakai oleh tersangka ini untuk mengantar tersangka selama di Makassar. Kemudian antara tersangka dan korban ini terjalin hubungan asmara dan beberapa kali bertemu, dan korban ini memang menyembunyikan statusnya dia yang punya istri. Ketika istri korban ini mengetahui korban ini mempunyai hubungan asmara, istri korban ini mendatangi tersangka ini dan memarahi tersangka ini, seperti itu. Oke, berarti memang ada hubungan gelap antara pelaku dengan korban. Selain dari otak dari peristiwa ini, yaitu pelaku yang ditangkap ini, siapa lagi? Kemudian hukumannya seperti apa, Pak? Jadi kami telah menangkap kurang lebih 7 orang, termasuk saudari NA ini. Untuk 4 orang pelaku kami amankan di wilayah Jakarta, Bogor, dan Bandung. Sedangkan 3 orang lainnya kami amankan di wilayah Makassar dan Goa di wilayah Sulawesi Selatan. Baik, Pak Jamal, terima kasih untuk informasi Anda bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, Pak Jamal. Pemirsa, sejumlah pejabat daerah di NTT diduga langgar protokol kesehatan saat pesta di Pantai Otan. Kami kembali dengan informasi.